Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi menarik seputaran Australia. Jadi it's all about Australia teman-teman. Nah, di konten kali ini saya bakalan bahas mengenai minimum salary di Australia dan perbedaan antara karyawan yang full time, part time, dan casual, dan hak-hak apa aja yang didapat antara karyawan-karyawan itu. Jadi simak videonya teman-teman, jangan di skip biar informasinya masuk ke teman-teman. Oke? So mari kita mulai teman-teman. Konten kali ini saya bakalan bahas mengenai minimum salary di Australia dan perbedaan antara karyawan full time, part time, dan casual, beserta hak-hak apa saja yang didapat oleh karyawan selama bekerja di perusahaan di Australia. Nah, yang pertama teman-teman, minimum gaji di Australia itu si government udah update beberapa bulan yang lalu, jadi sekitaran $21.38 per hour. Nah, kalau teman-teman umurnya masih 18 tahun, itu minimum gajinya itu turun, jadi sekitaran $15. Kalau umur 17 tahun, turun lagi teman-teman. Jadi semakin muda umurnya, semakin turun gajinya. Tapi kalau udah nyampe ke 19 ya itu normal, $21.38. Tapi kalau umurnya masih 18 terus masih ke bawah, 18 ke bawah, itu turun minimum gajinya teman-teman dari hitungan si government Australia. Soalnya di Australia ini banyak anak-anak SMA, anak-anak SMP itu udah mulai bekerja gitu kan Sabtu Minggunya. Mereka itu kan sekolah Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Minggu mereka bekerja gitu kan, Sabtu kerja 4 jam, Minggu kerja 4 jam juga, ya nggak banyak sih anak-anak SMA-nya, cuman beberapa gitu kan. Cuman aturan dari si government-nya udah ada aturannya gitu kan. Dan si perusahaan-perusahaan juga banyak yang meng-hire juga, soalnya lumayan juga keuntungan buat si perusahaan, ngegaji murah kayak gitu kan. Dan umumnya mereka bekerja di restoran gitu kan, kayak nyuci piring, bersihin meja gitu kan, ya jangan ditanya skillnya gitu kan. Mereka lumayan buat bantu-bantu dan menguntungkan buat perusahaan juga gitu kan, kayak gitu. Nah, di Australia ini teman-teman, gaji weekdays dan weekend serta public holiday atau libur nasional itu berbeda teman-teman. Jadi kasih contoh kayak gini. Kalau teman-teman gajinya $30 per jam nih, $30 per jam. Nah, kalau si perusahaan nyuruh kerja hari Sabtu, itu hitungannya beda teman-teman. Dari $30 teman-teman bisa dapat sampai $40 per jam. Kalau disuruh hari Minggu, itu hitungannya beda lagi. Teman-teman bisa nyampe ke $50 per jam. Kalau public holiday atau libur nasional itu double teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyampe $60 per jam. Dari $30 double jadi $60 teman-teman. Kayak gitu di Australia itu. Nah, di Australia ini weekdays dan siang dan malam itu berbeda teman-teman. Maksudnya tuh gaji siang dan malam itu berbeda. Jadi kalau gaji siang $30 nih normalnya gitu kan, kerja pagi sore $30. Nah, kalau kerja malam itu ada tambahan 0, berapa persen gitu dari si perusahaan itu. Jadi harus gitu kan dari government Australia ngeluarin aturan harus ada tambahan buat shift malam. Soalnya ada resiko buat kesehatan, soalnya kan bukan normal jam kerja kan, ada resiko buat kesehatan, stres, apalagi waktu yang tersita buat istirahat kayak gitulah. Jadi banyak negatifnya kayak gitu. Jadi dari $30 itu bisa ditambahin menjadi $31 atau menjadi $32 kayak gitu teman-teman. Nah, jadi di Australia ini tidak terlalu gapnya itu tidak terlalu jauh antara owner dan karyawan. Soalnya kalau si owner itu mau buka usahanya di libur gitu kan, libur nasional di Minggu, itu mereka kebanyakan pada tutup teman-teman. Kalau mereka buka itu ya nggak make sense nya tuh, soalnya misalnya nih mereka buka di libur nasional itu kan, omset mereka misalnya $600 sehari. Nah, sedangkan gaji karyawan $700 sehari, yang mendingan tutup. Makanya mereka jarang yang buka public holiday Sabtu Minggu. Ya ada beberapa yang buka, tapi mereka tidak lama bukanya, paling 4 jam atau 5 jam itu kan, dari jam 11 sampai jam sore gitu kan, kayak gitu. Itu juga ya kalau kebetulan ramai ya ramai gitu kan, kayak gitu. Jadi gapnya tidak terlalu jauh antara owner dan si karyawan itu teman-teman. Nah, kalau di Indonesia kan beda kan, mau public holiday Sabtu Minggu, pokoknya kerja gaji per bulan itu kan lempeng gitu kan, lurus gitu kan, kayak gitu teman-teman. Jadi
gapnya tidak terlalu jauh di Australia itu gitu. Nah sekarang ngebahas perbedaan antara karyawan full time, part time, dan casual. Apa sih karyawan full time itu? Karyawan full time itu udah karyawan yang sudah kontrak permanen dengan si perusahaan, jadi kerjanya full di perusahaan itu selama 38 jam, jam kerjanya itu 38 jam seminggu. Jadi udah fix kerjanya 38 jam seminggu. Dan karyawan full time ini mendapat hak untuk annual leave, sick leave, dan long service. Annual leave itu kayak cuti tahunan, ya minimal setahun kita dapatlah sebulan gitu kan, dan digaji full juga teman-teman. Jadi selama kita holiday, kita digaji juga sama perusahaan. Nah kalau si sick leave itu kayak sakit teman-teman. Kalau teman-teman sakit lagi nggak enak badan, nggak bisa masuk kerja, ya teman-teman masih digaji sama si perusahaan. Dan long service itu kayak udah kerja udah lama di perusahaan tersebut 5 tahun atau 10 tahun gitu kan, minimal 5 tahun gitu kan kalau hitungan long service. Kalau teman-teman kerja di satu perusahaan selama 10 tahun, nah teman-teman dapat cuti long service. Cuti long service itu jadi cutinya 2 bulan teman-teman, dan digaji full teman-teman. Dan misalnya nih teman-teman kalau udah kerja 12 tahun di perusahaan tersebut dan teman-teman keluar, nah teman-teman itu dapat kayak pesangon teman-teman. Jadi long service, dapat long service itu dari duitnya gitu kan, ya lumayan duitnya juga gitu kan. Nah itu long service dari segi long service untuk karyawan yang full time. Nah sekarang karyawan part time. Karyawan part time ini teman-teman sama seperti karyawan full time, dia teken kontrak juga, cuman jam kerjanya itu kurang dari 38 jam. Jadi umumnya sih mereka ya kerja 20 jam, 15 jam tergantung. Jadi mereka udah deal-dealan dulu sama si perusahaan, saya bisa kerjanya 15 jam seminggu gitu kan. Kayak 3 hari doang, 5 jam, 5 jam, 5 jam. Tapi udah permanen waktunya, udah segitu kan. Si karyawan ini 3 hari kerja, 5 jam, 5 jam, 5 jam, 15 jam. Jadi udah permanen waktunya segitu dan part time. Dan hak-hak yang didapat oleh karyawan part time ini sama kayak si full time tadi. Dapat annual leave, dapat sick leave, dapat long service juga gitu kan. Hitungannya hampir sama. Nah untuk karyawan casual yang terakhir, karyawan casual ini teman-teman, jadi jam kerjanya itu tidak menentu teman-teman. Dan dia tidak permanen kontrak sama si perusahaan. Maksudnya tidak permanen kontrak itu jadi mereka jam kerjanya seenaknya karyawannya. Jadi mereka misalnya nih, saya available-nya hari ini gitu kan. Dan si perusahaan ya tergantung perusahaan juga, kalau perusahaan ngasih jam kerja ya ngasih jadwal gitu kan, kalau enggak ya enggak gitu kan. Nah si karyawan casual ini umumnya gajinya lebih besar dari karyawan part time dan full time. Kenapa gajinya lebih besar? Soalnya si karyawan casual ini tidak dapat annual leave dan tidak dapat sick leave. Jadi nggak dapat holiday. Jadi dia tuh holiday bisa, cuma nggak digaji. Dia tuh holiday kapan aja bisa kalau kayak casual itu. Soalnya kan casual itu ya seenaknya kita gitu kan. Misalnya kalau kita casual di perusahaan nih, bilang aja ke perusahaannya, bulan depan saya tidak bisa kerja, saya mau liburan sebulan misalnya ke Indonesia. Udah tinggal gitu doang. Setelah kembali liburan misalnya ke Indonesia, kembali ke Australia, tinggal nelpon perusahaannya, saya udah available, saya bisa kerja lagi minggu depan, mulai minggu depannya gitu, kayak gitu. Jadi casual itu tidak permanen dengan perusahaan jam kerjanya gitu kan. Tapi di si casual ini juga dapat long service kalau udah lama bekerja gitu kan, cuman dia tidak dapat annual leave dan sick leave karyawan casual. Nah jadi kayak gitu teman-teman, saya udah bahas mengenai gaji minimum di Australia berapa, terus apa karyawan full time, part time, dan casual perbedaannya apa, serta hak-hak yang didapatnya apa aja. Jadi mudah-mudahan infonya semoga bermanfaat buat teman-teman. Share juga ke teman-teman biar informasinya tahu juga ke teman-temannya. Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.